Tuh, nol. Oke, ini lagi rekaman semua. Saya akan menerangkan dua hal terutama di pagi hari ini. Kemarin ada yang nanya, setelah saya terangin terus apa yang harus dikerjain? Bingung. Jadi ini terutama apa yang minimal kita kerjakan buat bisa melakukan hal yang nanti siang saya ceritakan. Kemudian saya akan ngasih lihat skill-skillnya, skill yang kita butuhkan buat ini semua. Cuman ini akan butuh prosesor gede, konsekuensinya komputer saya bisa hang ini waktu ngerjainnya. Kalau hang, saya harus ngeriset semuanya, reboot komputernya, sambungan putus semua nih ceritanya. Jadi ini bakal kalau nggak hang, mudah-mudahan nggak hang sih. Soalnya saya akan coba jalanin data science-nya beneran, kemudian saya akan coba proses, cuman takut hang doang. Oke, yang ini dulu yang gampang. Urusannya untuk melakukan perubahan, apa yang kita perlu lakukan. Jadi setelah kayak kemarin dengerin 2 jam 3 jam, terus gua harus ngapain gitu kira-kira ya. Kira-kira kayak anak orang tugas akhir lah apa yang dikerjakan. Paling gampang yang ini kita ngelihatnya pakai mind mapping kayak kemarin lagi sih. Oke, saya akan coba melakukan mind mapping lagi. Ini saya gedein lagi. eh tapi saya kebanyakan yang saya kerjakan buat dunia pendidikan karena teman-teman adanya di dunia bisnis, di dunia perbankan mungkin prosesnya beda banget sama pendidikan. Cuman kalau secara umum saya lihat sih sebenarnya ada poinnya nggak banyak sih. Bisnis prosesnya seperti apa, waktu, biaya, manusia. Manusia termasuk budaya dan sebagainya di dalamnya. Oke. Jadi kalau saya ngelihat suatu bisnis proses tuh ada prosesnya kan macam-macam. Ada banyak kotak-kotak proses lah di situ. Prosesnya macam-macam, banyak dan habis proses ini masuk ke proses ini, habis proses ini masuk proses ini, proses ini masuk proses ini dan seterusnya. Kalau di dunia pendidikan misalnya kalau saya delivery sebuah mata pelajaran atau mata kuliah ada modul-modulnya. Terus ada tesnya, ada UTS di sini, ada UAS di sini. Nah, bagaimana ujung-ujungnya sederhana aja di dunia pendidikan sederhana aja. Gimana orang pinter dengan duit yang sesedikit mungkin. Jadi dengan sumber daya sesedikit mungkin, tapi tujuan tercapai, kira-kira kayak gitu. Tapi biasanya kalau si penyelenggara sekolah atau kampus, hitungannya sederhana aja. Gua ngeluarin duit berapa, gua dapat duit berapa. Ujungnya itu doang sih sebenarnya. Nah, kita ngoprek-ngoprek di sini sih sebenarnya bisnis proses ini. Eh, jadi saran saya paling sederhana adalah lihat proses yang terjadi apa aja. Terus kalau saya biasanya akan ngitung waktu sih. Waktu akan jadi parameter untuk modul ini berapa menit, modul ini berapa menit, modul ini berapa menit, modul ini berapa menit gitu ya. Waktu, oke, biaya, terus konsekuensi di SDM-nya seperti apa atau resource atau SDM-nya seperti apa yang dibutuhkan untuk ini semua. Nah, biasanya saya akan membuat si proses tadi misalnya gini. Saya pengen bikin orang pintar. Cuman kalau mau pintar waktunya lebih lama. Kalau ono dipantang di waktu itu nggak mungkin. Jadi caranya saya ngambil waktu sedikit aja. Jadi saya ngajarnya sedikit di sini aja. Sisa waktunya saya dibuat online. Jadi waktunya ononya jadi sedikit, tapi tetap orang pinter karena mereka ngambil resource-nya online. Jadi online itu dibikin kayak di augmented gitu, ditambahin gitu supaya tujuan totalnya tetap tercapai, tapi waktu dan biaya yang kita spend dikurangin. Jadi online-nya bisa dibikin seperti itu. Jadi online bisa dibikin kayak tambahan supaya tetap tujuan tercapai, tapi kita bisa menghemat waktu dan biaya dan sumber daya yang kita alokasikan dikurangin karena ada yang online yang ini bagian online-nya sebelah sini yang dialokasikan. Jadi kita kira-kira cara mainnya kayak gitu. Dan kadang-kadang kalau mau lebih gila, kadang-kadang kita bisa aja beberapa proses jadiin satu. Misalnya yang ini jadiin satu proses, lebih cepat semuanya. Jadi perhatikan semua tahapannya terus dipilah-pilah, dilihat waktu, biaya segala macam. Kira-kira gitu sih mainnya. Nanti ini akan kelihatan
waktu saya ngomong di sini. Di sini akan kelihatan sih. Jadi Bapak Ibu akan ngelihat terutama di daerah sini, misalnya yang ini akan kelihatan banget nih. Jujur, sebagian besar sampai titik ini nggak ada aplikasinya. Aplikasinya praktis hampir nggak ada. Jadi kalau kayak tadi kompetisi yang Pak Roni sebutkan ada prototipe segala macam, ini prototipenya cuman lebih ke arah manajemen sih. Prototipe karena manajemen, tapi kita sangat bermain dengan IT terutama untuk menyebarkan, merubah budayanya doang. Jadi IT buat merubah budaya, tapi lebih banyak di kalau kalau kita ngelihat lebih banyak di manajemennya sih sebenarnya. Kalau yang ini jelas-jelas saya ngerubah macam-macam di sini. Ini penjurian Satu Indonesia Award saya ngerubah macam-macam di sini. Nanti saya kasih lihat perubahannya kayak gimana. Yang ini lumayan drastis yang ini. Parah sampai orang-orang pada stres. Bagian ini orang stres. Oke. Kalau yang ini gampang banget, cuman perubahan paling besarnya di regulasi akhirnya. Di aturan, kebijakan, kayak gitu dirubah gede-gedean di sebelah sini terutama. Di use case banyak rubah regulasi sih akhirnya. Kebijakan sebagainya berubah. Gitu ya. Kalau yang ini benar-benar proses yang dirubah. Oke. Kebayang. Jadi kira-kira itu sih observasi yang jadi kita duduk ngitung. Oke, sekarang mudah-mudahan nanti akan kebayang waktu ngobrolin siang itu akan lebih kebayang lagi sih mudah-mudahan. Oke, sekarang saya akan masuk ke makhluk yang ini, data science. Oke, ini saya akan coba pelan-pelan bertahap. Kemungkinan nanti tiap tahap silakan kalau ada pertanyaan, saya akan monitor di sini. Di chat ini silakan kalau ada pertanyaan silakan posting di sini. Saya akan baca pertanyaannya dan saya akan langsung coba jawab sambil nerangin. Jadi kalau ada pertanyaan silakan taruh aja di sini. Gitu ya. Oke. Kita akan masuk sini ya. Ini bagian berat nih. Mudah-mudahan saya nggak bikin orang pusing. Pelan-pelan. Kemarin saya udah jelasin tujuan hidupnya dari data science ada dua hal. Satu untuk klasifikasi, satu untuk ngeramal, dukun, melihat ke depan apa yang akan terjadi. Sebenarnya juga klasifikasi juga sih kategorinya. Ke depan yang terjadi apa itu kan klasifikasi juga sih. Kalau klasifikasi yang benar sih cuman ini doang. Sudah kejadian, ini apa, ini apa, ini apa, itu klasifikasi. Kira-kira kayak gitu. Kalau ke depan lebih regresi sih sebenarnya. Forecasting. Oke. Ini saya tutup dulu. Ilmunya ada di sini. Di kuliah saya yang ini ilmunya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen baca ilmunya, masuk ilmunya, silakan masuk ke LMS Ono Center ORID /Moodle. Silakan masuk di sini dan bisa belajar di sini. Oke. Kuliahnya benernya adalah yang ini, data engineering. Data engineering. Saya akan loncat-loncat ini sekarang, nanti akan loncat, terutama saya akan loncatnya ke Python. Nanti saya langsung Python dulu ngasih lihat coding yang realnya seperti apa. Cuman untuk prototyping, untuk percobaan, kita akan banyak pakai Orange. Supaya teman-teman yang backgroundnya cuman yang backgroundnya lebih ke arah ekonomi dan sebagainya nggak usah terlalu takut karena Python ini orang IT pun nggak banyak yang nguasain, jangan khawatir. Ini ilmu relatif baru, nggak banyak orang IT yang pakai Python juga nggak banyak. Cuman kalau kita sudah main data science kebanyakan di Python. Oke. Jadi nanti akan saya kasih lihat dulu Pythonnya seperti apa. Tapi nanti kita akan praktek benernya pakai Orange. Orange bisa nanti kalau mau iseng bisa sambil download Orange-nya bisa langsung jalanin juga sih kalau mau iseng. Bisa ngikutin saya juga. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk materinya. Kalau Bapak-bapak Ibu pengen ngikutin secara gampang, sebetulnya saya sudah siapkan sistem operasinya ada di alamat ini. Saya gedein dikit lah. LMS Ono Center ORID /pustaka /data engineering. Saya ambil di sini, klik kanan copy, masuk ke sini.
Jadi udah disiapin sih sebenarnya file sistem operasi lengkap dengan semuanya udah keinstall, sudah ada Orange-nya, sudah ada Python-nya, sudah ada R-nya, sudah ada TensorFlow, sudah ada Keras segala macam, sudah keinstall semuanya ada di sini. Cuman yang jadi masalah besarnya 12 giga. Itu masalah gede nih. Kalau pengen dapetin dengan mudah, kirim hard disk, saya copyin, saya copy kirim balik. Kalau sudah punya sudah nginstall software segala macam, source code-nya saya taruh di sini sih sebenarnya. Source code software-nya buat belajarnya sudah saya taruh sini. Jadi bisa belajar dari source code yang ini. Nggak usah ngambil semua sistem operasinya. Tapi tetap aja sini 10 mega, ini 200 mega, ini 230 mega. Jadi tetap lumayan besarnya, tapi nggak 12 giga. Nanti kalau yang ini filenya bentuknya OVA. OVA itu diinstalnya di VirtualBox. Ini saya coba jalanin VirtualBox. VirtualBox itu ada juga di Windows. Di Windows ada VirtualBox-nya juga. Ini kalau udah diinstal bentuknya seperti ini. Ubuntu Desktop Minimalis Orange 3. Versinya 18.04, saya akan start di sini. Ini bisa bikin hang. Soalnya dia ngambil memorinya gede nih sebenarnya saya setnya gede karena kalau saya lagi analisa data yang gede saya butuh memori besar sekali supaya bisa ke analisa semuanya. Ini proses bootingnya kira-kira seperti ini. Cuma nanti kalau Orange-nya saya nggak akan pakai yang ini, saya akan pakai Orange saya install di komputer saya desktop benernya. Sekedar info aja, VirtualBox adalah aplikasi supaya komputer kita bisa jalanin komputer lain dalam komputer. Jadi komputer dalam komputer lah kira-kira. VirtualBox kira-kira gitu buat orang yang awam kira-kira kayak gitu aja. Jadi kita bisa jalanin komputer dalam komputer lagi gitu. Ibaratnya kayak Google Cloud lah. Kayak Google, kita bisa jalanin aplikasi Office dan sebagainya di Google. Ini sudah jalan, kondisinya seperti itu, kita quit. Username-nya ini Ono, ONNO, password-nya 123456. Jadi kalau Bapak Ibu yang ngambil dari sini, LMS Ono Center Pustaka Engineering, bisa jalan, terus kayak gini, username-nya Ono, password-nya 123456. Oke, sekarang saya akan langsung loncat ke materi Python-nya, Python di sini. Ini kira-kira ada di bagian bawah nih. Jadi saya ngasih lihat programming yang benernya seperti apa. Ini udah mulai Python Advanced. Ini udah Python yang ini. Jadi ini Python seperti ini, tapi ini bagian bawahnya lagi kita pakai TensorFlow. TensorFlow. Oke. TensorFlow itu apa? Itu bagian dari neural network. Ini saya nggak akan jelasin terlalu dalam, cuman kira-kira saya akan ngasih lihat gambarnya aja. TensorFlow. Saya kasih lihat gambar image. Oh, image yang ini. Nah, ini dia neural network. Bentuknya kayak gini. Kalau programmingnya kira-kira kayak gini nih. Bentuk-bentuk programmingnya kayak gini. Kalau dilihat ini sebetulnya apa ya cara ngelihatnya? Ini kalau orang-orang artificial intelligence bilangnya ini apa neuron di otak kira-kira gitu. Cuman ini bagus nih kayaknya. Ini bagus. eh ini adalah representasi dari persamaan linear. Jadi ini adalah Y, ini adalah X-nya. Jadi Y-nya ada 120 kali 3, X-nya ada 120 kali 4. Nah, kemudian A kali X ini dikalikan, X dikalikan A, ditambahin W1, W2 ini, sama dengan Y. Jadi persamaannya kayak gini doang sih, persamaan linear doang yang dia solve. Jadi X-nya kita masukin, kita harus nyari A, kita dapat Y. Jadi pada proses modeling dapat A-nya kita masukin Y sama dengan X, Y dan X kita masukin kita dapat A. Kalau kita mau prediksi kita masukin X kita dapat Y. Kira-kira gitu prediksi. Jadi yang namanya neural network dalamnya tetap persamaan linear doang sih sebenarnya. Kira-kira persamaannya seperti ini cara ngelihatnya. Oke, ada lagi nggak yang rada lebih gampang? Ini sama X di sini Y. Di ujungnya Y, ini ada AA-nya harus dicari semua nih A-nya.
plus B ya. Nanti kita tambahin B di sini. B-nya buat dongkrak A-nya sih sebenarnya. Nilai A akan didongkrak sama BB ini. Gitu. Jadi selalu modelnya gitu semua kalau dilihat nanti. Nah ini X, ini Y. Dalam sini nanti kita harus cari modelnya. Jadi selalu bentuknya seperti itu sih. Yang namanya artificial intelligence bentuknya seperti ini sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sederhana lagi ya cuman persamaan linear. Ini juga sama nih X, Y, ini A-nya harus kita cari, ini W-nya buat dongkrak. Kan AX plus B. Ini B biasanya, W ini jadi B lah biasanya kayak gitu. A tuh ya AX plus B. Jadi bentuknya kayak gini semua ntar. Oke, beres ya. Jadi nggak usah takut soal neural network lah, nanti ada sigmoid lah, apa segala macam. Isinya cuma gitu doang sih, isinya ginian doang gitu. Cuma nanti kalau kita pakai ini nggak kelihatan. Kita akan nggak kelihatan, kita nggak ngelihat ini sih pada dasarnya. Ini mau buat serem aja biar kalau ngomong kayaknya sangat intelektual banget gitu. Beres ya, sip ya. Oke, jadi ini yang akan dipakai TensorFlow. Saya akan coba jalankan makhluknya. Ini saya akan pakai Python beneran. Makanya Spider. Spider ini adalah aplikasi buat melakukan programming Python. Oke, coba saya jalan. Ini Spidernya mudah-mudahan jalan. Ini lagi loading. Ini saya sambil streaming ke internet sambil ngerekam. Jadi ini memorinya lagi gila-gilaan. Ini habis-habisan di memori komputer saya. Komputernya cuma 16 GB memorinya. Jadi lumayan berat kalau mau jalin aplikasi semua sekaligus. Oke. Ini dia ngasih tahu ada yang versi terakhir. Kalau saya kasih lihat dulu teknik ini barulah teknik programmingnya. Teknik programmingnya sederhana banget. A sama dengan, misalnya saya punya program A sama dengan 1, B sama dengan 2. Terus saya mau print, biasanya print sih. Print A plus B. Oke. Kita jalanin cuma gini aja. Jadi kita programnya kayak gini, terus di run. Oh, harus dikasih nama. Dodol Python. Oke. Oh, oke. Kurang inilah, sorry. Kurang kutip. Dia bilang missing parenthesis call print. Jadi ini kurang. Alah. Jadi programming kira-kira kayak gini doang sih. Jadi kalau mau program kita bisa new, terus kita run. Oke. Hasilnya 3. Ini hasilnya ya, 3. Jadi kira-kira kayak gitu. Ini bahasa Python kira-kira kayak gini doang bahasanya. Jadi sederhana banget sih bahasanya. Python adalah bahasa yang paling sederhana barangkali di dunia komputer hari ini. Jadi kalau orang-orang kadang pakai bahasa C, bahasa Fortran, apa segala macam, itu bahasa sulit. Kalau kita udah pakai bahasa yang blow-on kayak gini sekarang. Ya, sederhana banget. Nah, sekarang saya akan masuk ke dunia benernya. Ini adalah program untuk deteksi, untuk pengenalan gambar. Jadi kita akan mengenali gambar. Saya pakai TensorFlow, neural network di sini yang saya pakai TensorFlow. Kemudian dia akan load datanya, dimasukin ke variabel xtrain sama xtest ini. Oke. Ini saya kasih gambaran secara umum aja ya. Ini load data. Oke, kemudian di sini sampai titik ini data dibagi 2 sih sebenarnya. Jadi saya kasih gambar aja lah biar gampang. New aja ya. New. Oke. Jadi saya punya data banyak. Datanya berupa gambar. Ada 60.000 gambar kecil-kecil gitu ya. Gambar kecil-kecil. Ada 60.000. Totalnya 60.000 gambar. Oke. Cuman gambarnya gambar angka doang. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka yang ditulis tangan. Jadi angka 0, 1, 2, sampai 9 yang ditulis tangan semua. Terus dikasih tahu ini angka 0, ini angka 1 segala macam. Total gambar ada 60.000, kita bagi 2 gambarnya. Jadi kita bagi 2.
Jadi teknik mainan artificial intelligence kayak gitu, biasanya kita bagi dua. Di sini kita pakai buat training, di sini buat testing. Oke, jadi gambar kita bagi berapa persen kita pakai buat training, berapa persen buat testing. Training ini kita masukin ke, jadi persamaan yang akan dipecahkan tadi kan AX plus B sama dengan Y. Jadi, yang training ini berapa puluh kita masukin ke sini. Oke, supaya kita dapat A dan B-nya. A dan B dapat. Oke. Kemudian setelah A dan B dapat, kita pakai data testing. Oke. Jadi, Y-nya tuh ini. Y-nya adalah, ini kategorinya klasifikasi sih sebenarnya. Jadi, gambarnya kita masukin ke X semuanya. Terus kita kasih tahu, klasifikasikan. Ini gambar apa? 0. Ini gambar apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita klasifikasi gambarnya 0 sampai 9. Gambar-gambar yang kecil-kecil ini. Oke. Kemudian setelah kita training, kita dapat A dan B untuk data training kita. Jadi A dan B dapat. Sekarang selanjutnya adalah kita pakai persamaan yang sama. AX plus B sama dengan berapa? Nggak tahu. Nah, cuman sekarang X-nya doang yang tahu. X-nya dimasukin di sini. A dan B dapat dari sini. X-nya dimasukin di sini, kita akan prediksi gambar ini gambar berapa. Kira-kira gitu. Jadi prosesnya sebenarnya seperti ini doang. Nah, programmingnya kira-kira seperti ini bentuknya. Ini bagi. Oh sorry, ini dia. Ini mulai ngebagi nih. Ini dibagi. Ini ngebagi berapa train, berapa ini dibagi. Oke, kita jari ini sampai sini aja deh. Sampai sini aja ya. Jadi kita load TensorFlow-nya, apa sih namanya, neural network-nya kita load, kemudian data kita load, terus kita akan lihat berapa jumlah data di training, berapa jumlah data di tes kita run. Oke. Come on. Ini dia lagi loading sih sekarang. Kita coba turunin ke bawah. Ini dia. Iya loh. Iya. Mabok. Ini kenapa dia kerjain? Harusnya kagak. Oh alah. Salah saya. Harusnya run ini. Run selection aja. Saya run semuanya nih. Ini lagi nge-run semuanya. Nggak bisa stop nggak? Bisa stop nggak? Saya Ctrl C ya. Saya Ctrl C. Stop. Oke. Ulang lagi. Saya select. Run. Selection. Current line. Jadi saya hanya jalan selection aja. Nah, dia akan bilang jumlah image di train ada 60.000, yang saya pakai buat tes ada 10.000. Oke. Totalnya 60.000 sih, jadi dia agak curang nih. Seluruh gambar dipakai buat train, tapi saya ngambil 10.000 buat tes. Ini agak curang. Biasanya kita nggak gitu sih. Ya, ini kayak agak curang. Nah, setelah ini dilakukan, di sini kita akan bikin neural network-nya. Jadi ini neural network ini dibuat. Cara buatnya, salah. Cara buatnya pakai perintah-perintah seperti ini. Bisa digedein nggak ya? Saya kebawahin. Oke. Ini adalah bikin neural networknya di sini. Jadi saya bilang modelnya sekuensial, konvolusi 2 dimensi, di flatten, semua layer di connected. Terus kita aktivasinya ReLU. ReLU tuh bentuknya kayak ini ya. Dalam nggak usah terangin dah, pusing lah ntar. Pusing saya nerangin. Udah gitu kita compile si neural networknya. Udah gitu kita fitting itu adalah perintah tolong cari A dan B, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi kita udah sampai sini, udah kita run. Sekarang ini kita akan cari A dan B.
Oke, nanti kita evaluasi. Kita evaluasi errornya berapa persen sih? Bagus nggak hasilnya? Kita run selection lagi di sini. Oke. Nah, ini lagi selection. Dia akan melakukan regresi 2 kali. Ini ada epochnya 2 kali. Ada di sini nih. Mana dia? Ini dia epoch 2. Dia akan melakukan fittingnya 2 kali. Jadi dia tes dulu. Oke, errornya sekian. Terus dia tes lagi supaya errornya dikecilin. Kira-kira kayak gitu prosesnya. Ini yang kejadian beneran ya, tapi ntar Bapak Ibu nggak akan ngerjain seperti ini sih. Pakai Orange lebih gampang. Cuman saya pengen ngasih lihat bahwa dunia nyatanya yang benerannya kayak gini. Oke, bentar. Ini akurasinya kita lihat. Dia turun terus. Dia berusaha supaya error adalah hasil perhitungan sama, kan tadi X sama Y kita masukin. Hasil perhitungan sama hasil yang sebenarnya bedanya berapa. Biasanya kalau di dunia statistik ada yang namanya square root, error kayak gitu-gitu. Nah, ini makhluknya nih. Kita hasil tesnya nih. Ini run passing yang keduanya. Dia dapat akurasi 0,9. Kalau bisa lebih kecil, ini udah lebih kecil nih. Masih lebih gede yang ini. Kalau bisa lebih kecil ya udah, berarti bagus. Oke. Oh, sorry, salah, bukan. Ini nih loss-nya, errornya di sini 0,2, ini 0,08. Jadi udah lebih kecil. Akurasi kalau mendekati 100%, mendekati 1 berarti bagus. Oke, salah kebalik tadi. Ini udah 0,08, diturunin terus, dia berusaha turun, udah 0,87, turun terus. Jadi perjuangannya seperti itu. Dan jangan khawatir, teknik yang ini belum tentu bagus. Neural network itu belum tentu bagus. Kalau buat gambar bagus. Tapi kalau buat data belum tentu bagus juga sih. Data yang berbentuk angka ya. 0,84, 85, 84, turun, selesai. Oke. Dia selesai di sini, ini udah loss-nya udah, kalau mau lebih presisi lagi, kita bisa kita ulang beberapa kali sampai loss-nya sekecil mungkin. Tapi ini udah bagus sih, segini udah bagus errornya. Sekarang kita evaluasi modelnya, kita evaluasi. Oke. Ini kita dapat ininya, apa sih, akurasinya. Yang ini kita dapat errornya. Ini 0,06 ternyata. Dan akurasinya udah 0,98. Jadi udah 90% akurat. Ya 98% akurat lah kira-kira. Nah, sekarang kita akan mulai tes. Saya ambil gambar yang indeksnya nomor 111. Oke. Gambar apakah itu nggak tahu. Sorry, salah. Ini gambarnya kita ambil. Kita tes. Oke. Gambarnya angka 4. Di sini kita bisa lihat nih angka 4, tulisan tangan angka 4. Oke. Kita tes. Benar nggak modelnya bisa predik bahwa itu angka 4? Klik kanan copy. Ini kategorinya klasifikasi ya. Ini kelihatan 4. Coba kita gambarnya kita ganti. Image-nya kita ganti. Ini kita ambil. Atau ini saya ganti aja ya. Source-nya saya ganti aja langsung. Ini saya ganti misalnya 1, 2, 3, 4. Tadi 111, sekarang 1, 2, 3, 4. Ini langsung 4 saya jalanin sekaligus. Copy, paste. Ini sekarang bukan 4, 1, 2, 3, 4 adalah angka 8 dan dia berhasil predik 8. Oke, saya ganti lagi misalnya 2, 2, 2, 2. Teknik ini yang dipakai di parkiran segala macam, teknik ini sih buat ngelihat nomor kendaraan. Nih 222 adalah angka 3, dia berhasil predik dia 3. Oke. Jadi caranya adalah kita dapetin A dan B-nya, A dan B aja. Kemudian berdasarkan A dan B kita bisa prediksi nomor teleponnya berapa, nomor mobil berapa, nomor motornya berapa, dengan cara itu aja. Jadi proses yang lama adalah proses dapetin A dan B. Yang ini lama banget. Setelah dapet A dan B, ini prosesnya cepat. Karena A dan B-nya kita udah dapet.
Gitu kira-kira ya. Ini kalau yang kita predik gambar. Saya akan klasifikasi ini regresi linier, linier semua udah tahu linier. Saya akan bisa nggak ya? Yang ini coba saya run. Ini linier kalau yang ini persoalan linier. eh Kalau secara umum kira-kira ginilah. Nah ini yang diprediksi kayak gini. Kira-kira persamaannya seperti ini ya. Y sama dengan W kali X plus B. W itu A-nya lah. Gitu ya. Kita nyari W sama B-nya. Kemudian kita bisa plot. Kita run semuanya aja langsung. Biar gampang. Nah ini dia waktu dia prediksi. Ini kelihatan waktu dia nyoba-nyoba ngerubah-rubah W sama X-nya. Akhirnya dia dapat W dan X-nya berapa, kita bisa lihat di atas-atas ini sih. W dan X-nya. Ini yang diplot adalah lupa saya. Ini dia session ke-15. Ini plotnya ini ya. I W B loss. I W ini W, ini B-nya, ini loss-nya. Errornya 0,0. Jadi error. Jadi kelihatan nanti apa? Kalau kita lihat ke atas dia errornya masih tinggi nih. Bentar. Yang atas banget. Ini adalah datanya, original datanya. Kemudian yang ini masih errornya gede banget. Ini mulai benar, yang passing keduanya mulai benar. Pas ketiganya jadi kita bisa lihat perubahannya. Itu. Oke. Programnya kira-kira kayak gini. Sekarang saya kasih lihat lagi yang proses yang ini IoT, Internet of Things. Dia memprediksi nggak tahu, lupa nih saya, suhu atau apa gitu yang saya pakai waktu itu. Kalau nggak salah suhu sih. Oh ini ya temperatur, suhu, bener. Saya punya data bentuknya CSV. Text file, kalau mau dilihat bisa dilihat sih sebenarnya. Sorry, bentar. Ada di folder Home Ono, TensorFlow, nih more temp test CSV. Jadi bentuk datanya kayak gini aja, tanggal, jam, menit, detik, suhu. Suhunya 32 derajat, 32. Ini data pengukuran beneran. Waktu itu saya iseng ngukur bikin program pakai Arduino, udah gitu saya ukur suhunya berapa hari. Udah gitu saya dapat suhunya, kemudian kita nyoba prediksi berdasarkan itu. Jadi ini buat load suhunya, kira-kira dari sini buat loading suhunya, ngambil data suhunya. Kemudian di sini nah ini kita bikin ininya. Bikin apa sih? Bikin neural networknya. Ini kita bikin bagian tes, sama kita bagi dua tadi. Tes sama train sama tesnya kita bagi. Kemudian di sini mulai kita plot. Ini plotnya, yang ini hasil pengukurannya. Tingkat kesalahannya berapa persen segala macam. Gitu ya. Kalau kita run bentuknya kira-kira kayak gini. Ini saya coba run. Dia baca data. Ini ada sekian data, dia coba sama. Jadi ini time series ya, ini time series kayak harga saham, bunga, segala macam, sama semua time series semua itu, ada waktunya. Nah ini tetap aja kita regresinya linier semua. Kacau, geblek ini, asli geblek. Ini udah passing ketiga, ini saya lakukan 3 kali doang. Supaya cepat waktunya buat demo-demo masih bisa ditolerir. Kalau mau presisi ini harus lebih banyak. Ini kelihatan errornya makin kecil. Ini adalah trainingnya, ini hasil prediksinya. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini yang warna, kalau nggak salah yang warna biru data benernya, yang warna kuning adalah hasil simulasi, bukan simulasi, perhitungannya dia, yang warna hijau hasil prediksinya dia. Jadi nggak terlalu beda jauh sih antara hasil perhitungan sama hasil ininya. Kira-kira gitu ya. Teknik yang sama bisa kita pakai buat suku bunga lah, buat kalau ini yang bentuk-bentuk time series ya, suku bunga, harga saham, apa yang bentuknya time series semua. Jadi time series bisa kita pakai juga. Kalau yang tadi gambar, yang ini tadi gambar bisa kita pakai. Jadi bentuk software programnya seperti ini.
tidak manusiawi. Cuman saya tidak akan ngajarin ini saya tutup dulu. Kalau nggak stres kalau ngajar yang ini, kalau Anda pakai yang ini mah stres semua. Ini saya shutdown, passwordnya 123456. Jadi kalau ada teman-teman dari IT, silahkan diambil ininya. Dari sini ya tadi, mana sih? Ini dia. Ini diambil, username-nya Ono, ONNO, passwordnya 123456. Kalau ada apa-apa bisa masuk, pindah jadi super user, shutdown. Oke, kita shutdown. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Napas dulu ya Pak. Napas dulu. Ada pertanyaan nggak? Audio option. Nggak ada pertanyaan? Aman? Pertanyaan aman? Nggak aman sih, tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Suara masih kedengaran ya? Lancar. Ini volumenya ngecilin sendiri soalnya saya bingung nih. Coba saya naikin, mudah-mudahan nggak terlalu. Ini dia akan ngecilin sendiri. Oke, saya lanjut. Sekarang udah mulai masuk yang kita kuliah benernya. Oke, jadi TensorFlow tadi Juan ngasih lihat bahwa kita di dunia nyata seperti itu. Kalau kita lagi operasional beneran. Cuman karena kita tidak akan, ini banyaknya orang ekonomi, orang yang bukan tukang coding beneran, kita pakai mainan konsep-konsepnya aja, gitu ya. Nah, ini masuk ke kuliah, sarannya masuk ke kuliah. Ini silakan masuk ke kuliah. Kalau mau lihat overview dari data science bisa dilihat di sini. Ini ada overview-nya data science, bisa diklik. Nah, ini tentang data science itu seperti apa. Kalau mau bisa dibaca, tapi kalau nanti dibaca nanti ketahuan bahwa terjadi bukan pertempuran kali ya. Terjadi berantem antara orang statistik sama data science. Jadi orang statistik bilang, itu mas statistik lu ganti nama doang, kira-kira gitu. Orang data science bilang, enggak, ini lebih keren dari statistik gitu. Pokoknya berantem lah. Tapi kira-kira nah ini yang penting buat kita semua adalah yang ini sih sebenarnya. Bagaimana start data science with zero programming experience. Jadi bagaimana kita bisa melakukan data science tanpa kemampuan programming. Sebenarnya bisa sih. Cuman datanya jadi lebih sedikit aja. Tapi sense-nya sama sebenarnya. Jadi langkah pertama adalah cari bertanya. Makanya tadi waktu di awal saya juga bilang, kalau bisa kita perhatiin terus kita mulai nanya, apa sih yang bisa kita kerjain? Tanya, what is the scientific goal? What would you do if you had all the data? What do you want to predict or estimate? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita keluarin. Goalnya apa? Kalau kita punya data terus mau diapain? Apa yang mau kita prediksi? Apa yang mau kita estimasi? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus dimunculin dulu sih. Terus cari data, dapetin datanya. Where? Which data relevan? Ya ada masalah privacy sih. Cuman kalau di datanya BI mungkin ini nggak ada nih, privacy-nya nggak ada. Cuman lebih ke arah dua ini, gitu ya. Contoh privacy itu kira-kira gini lah. Di Tokopedia, di Bukalapak segala macam, user masukin data, keyword dan sebagainya. Ini masalah privacy, ini masalah data pribadi bukan. Contoh yang paling gombal yang kemarin kelihatan banget adalah Google Map. Kita bisa tracking koordinat semua orang. Ini masalah privacy banget. Jadi ini, tapi kalau di BI mungkin nggak sefatal itu kali ya, data-data Anda sih kayaknya nggak separah itu. Udah dapat datanya, explore, plot data, lihat anomali, lihat pola. Ini yang seru nih, lihat pola nih. Lihat anomali mungkin rada gampang. Kalau datanya lurus terus tato ada tuing ke bawah, itu aneh. Itu anomali. Sekarang lihat pola. Cara belajar lihat pola ini bagian dari ini sih sebenarnya kuliah, bukan kuliah. Ini harusnya diajarkan di tingkat SD. Ini kalau lihat di sini adanya di sini sih. Saya masuk lagi ke sini ya, saya kasih lihat dikit. Tapi ntar saya ada pertanyaan. Ada yang bisa jawab kagak? Gue nggak yakin lu ada bisa jawab. Oke. Ini adalah, kalau ini saya lagi coba ngenalin kalau bisa guru-guru SD atau SMP
mulai ngajarin yang namanya computational thinking. Ini computational thinking. Bagaimana mengajarkan anak-anak untuk belajar komputer. Terus yang paling penting adalah lihat pola sih sebenarnya. Oke. Oh enggak. Nah ini dia. Pattern recognition, ngelihat pola. Oke, pattern recognition. Oke. Sekarang saya mau nanya. Pertanyaan paling global di dunia. Oke. Oh ini daftar anak-anak. Pertanyaan paling global. Anda bisa lihat polanya nggak? Saya pengen nambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah terus sampai 200. Sama dengan berapa? Oke. Pertanyaannya kayak gitu. Ada yang bisa ngelihat polanya nggak? Coba ditaruh di chatting kalau yang bisa. Mampus lu pada. Ada yang bisa lihat, saya ulang lagi ya. Ini pertanyaannya kayak gini. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 7 8 9 10 dan seterusnya sampai 200. Polanya seperti apa? Kelihatan nggak polanya? Ada yang bisa lihat pola itu nggak? 0 sampai 200 ya. Sorry, chatting gue ada di mana chatting gue? Ini pusing saya nyari chatting saya. Zoom. Oke. Gak ada chattingnya hilang. Oh ini dia. N plus 1 salah. Salah. Salah, semua salah. Mohon maaf. Nah. 100 kali 2 plus 1. Iya, ini kayaknya yang benar yang ini nih. Tapi kira-kira cara ngeliatnya gini, cara ngelihatnya. Kalau mau lihat pola ya, coba. 0, ujung sama ujung ya. 0 tambah 200. Sama dengan 200 ya. Oke. 1 tambah 199. 200 kan? 2 tambah 198. 200. Ini polanya ini. Harus nyari pola ini. Tadi benar tuh. Jadi hasilnya kira-kira seperti itu. Jadi kita punya 100 kali 200 tambah 1 ntar. Kira-kira tambah 1 kali 200. Jadi hasilnya kira-kira 20.200 atau berapa gitu. Kira-kira kayak gitu sih hasilnya. Jadi benar. Ada juga yang dapat polanya ya. Yang dapat cewek nih. Ini Desta Rashid cowok kali ya. Kinanti. Ini Desta tuh statistik. Oh, pantesan. Pokoknya orang-orang statistik jago-jago. Jadi kalau udah mainan kayak ini orang statistik yang jago. Kalau orang yang bukan statistik pada parah semua. Cuman ini kita pengennya kalau bisa diajarin di level SMP. Jadi ngelihat pola itu, pola data diajarin di SMP sih sebenarnya. Dan ini sudah masuk ke kurikulum sih sebenarnya. Jadi waktu itu Pak Diknas, Pak Muhajir udah tanda tangan. Cuman nggak ada gurunya yang ngerti bahwa lihat pola tuh seperti ini, kayak gitu tuh nggak ada. Jadi waktu nanti ngelihat data harus bisa ngelihat pola-pola seperti ini. Oh, polanya seperti ini. Kalau di apa sih namanya? Kalau di IoT biasanya polanya kayak sinusoid kayak gitu tuh. Pola-polanya sinusoid rata-rata. Jadi polanya naik turun kayak gitu. Oke, beres ya. Lihat pola udah beres. Ini lumayan banyak orang jago nih di BI mah, enak sih. Neranginnya gampang kalau udah orang pinter-pinter. Oke. Oke, kita masuk sini ya. Jadi kira-kira kayak gini, lihat pola, terus setelah ini dapat bikin model. Bikin modelnya tadi yang pakai neural network lah, apa segala macam, terus fitting datanya, terus validasi. Ini, tadi udah saya buang ya. Jadi bikin modelnya tuh pakai neural network lah, bisa. Tapi pada dasarnya modelnya AX plus B sama dengan Y. Itu terus kita fitting, kita dapat A dan B-nya, terus kita validasi pakai dites, kira-kira kayak gitu. Ini model ini yang akan dibantu soal aplikasi adalah model yang ini. Cuman harus jago di sebelah sininya dulu sih sebenarnya. Kalau ini manual nih, banyaknya manual nih. Ini manual semua pakai tangan. Yang pakai program cuma ini doang sih. Sisanya manual. Oke. Setelah ini beres, kita visualisasi. Bagaimana kita bikin cerita yang make sense dari apa yang kita pelajari. Jadi
Ini penting supaya bos di atas, oh yang lu temuin bener, kira-kira kayak gitu. Jadi harus lewat jalan yang ini semua. Dari ini semua, ini doang yang pakai program. Bisa dibantu program. Sisanya manusia. Jadi sebetulnya bagian dari program tuh sedikit sih. Sebagian besar adalah otak manusia yang main sih sebenarnya di sini, gitu ya. Ini saya akan bantunya pakai Orange supaya gampang, proses building modelnya gampang banget, fittingnya gampang banget, validasinya gampang banget, gitu ya. Yang akan susah sebetulnya meyakinkan para pimpinan, meyakinkan masyarakat supaya bisa berubah. Ini yang seru di sini. Saya suka yang ini sih sebenarnya. Kalau ini mah nggak susah ya. Ini yang seru banget. Gimana sampai masyarakat berubah? Itu keren banget. Dan kalau mau jujur ya, ini kalau kita lihat bukan timeline sih. Oh sorry. Profile. Tadi mana sih? Ini saya tadi teh. Ini dia. Nih, yang di sini nih. Segini banyak ini. Saya kasih tahu dulu ya. Ini yang ini prosesnya sekitar 6 tahun 7 tahun. Ini saya prosesnya sekitar 5 tahunan. Ini 5 tahun juga. Ini belasan tahun. Jadi prosesnya tidak ada yang sekejap. Proses ini lama banget karena kita merubah budaya, merubah manusia, merubah kebijakan segala macam. Ini prosesnya lama semua. Jadi nggak ada proses yang sebentar sih sebenarnya. Jadi kalau Anda ngelihat yang bagian yang bawah ini, kelihatannya gampang, tapi kalau kita pengen sampai terjadi perubahan, lama prosesnya. Dan kita yang menjadi agen perubahan harus kuat-kuat mental, banyak tahajud dan sebagainya. Karena ini berat banget bagian sininya, asli berat. Saya udah ngalamin itu semua, jadi ya udah biasa-biasa aja sambil ketawa-ketawa aja jalannya. Berat tapi seru ya Pak. Soalnya kita hasil akhirnya orang berubah, dan itu seru banget. Kayak kemarin teman-teman di Papua, terus teman-teman yang lain kan internet sempat diblokir tuh waktu pemilu. Teman-teman bikin Vicon kayak Zoom lagi. Pas ngomong gitu, oh kita bisa bikin sendiri ya internet segala macam. Itu mulai seru tuh ngelihat perubahan tuh. Jadi ngelihat orang berubah tuh seru. Tapi ini apa rewardnya nggak kebayar pakai duit sih, asli. Yang ini nggak kebayar pakai duit, asli. Cuman prosesnya lama ya. Tapi nggak ada duit yang bisa bayar yang inilah, kira-kira gitu. Beres ya, urusan yang ini beres. Kita balik lagi. Sekarang dunianya seperti apa sih? Dunianya seperti apa? Bisa digedein nggak ya? Oke. Jadi orang ngelihatnya ada pada zaman dulu kala ada yang orang statistik mainnya di sebelah sini, ada yang tradisional, ada yang datanya gede, bisnis intelijen. Terus ini udah mulai masuk data science ya, bisnis intelijen, data science yang pakai metode tradisional, sama mainan machine learning. Yang Anda lihat tadi, yang pakai neural network segala macam, ini kategorinya udah machine learning. Jadi saya tadi loncatin langsung ke sebelah sini supaya Anda ngelihat machine learning itu seperti apa sih, gitu. Cuman tadi kan contohnya adalah mengenali mengenali angka doang. Tapi dia udah machine learning, kita dapat modelnya, nanti kita kasih gambar angka yang lain, dia langsung tahu ini angka apa gitu ya. Nah, kita lihat di sini data driven decision. Di sini udah mulai namanya prediktif, udah analisanya prediksi. Kalau ini kita baca data, terus kita bikin keputusan berdasarkan data. Kalau ini udah permainan dukun banget di sebelah sini. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi antara data driven sama predictive analytics. Jadi makanya kedepannya banyaknya kalimat yang dipakai adalah analytics karena kita mainnya machine learning di sini. Gitu. Jadi beda utama barangkali fondasinya sama-sama statistik sih.
Fondasi sama sih sebenarnya, kalau saya ngelihatnya fondasi nggak beda jauh satu sama lain, sama-sama data, statistik, cuman yang di sini karena dibantu sama neural network segala macam, regresinya dahsyat banget, ini prediksi jadi ganas banget di sebelah sini, kira-kira kayak gitu. Di sini ada proses data collection, analisis data, regression, supervised learning. Regression kategori yang supervised learning sih bisa. Bisa unsupervised juga bisa sih regression. Terus di sini ada pre-process, datanya kalau ada yang kosong-kosong diisi segala macam, pre-process juga. Jadi ini biasa orang statistik banget lah di sebelah sini. Oke, kalau udah mulai masuk dunia ini ada namanya regression, logistic regression, clustering, vector analysis, ada time series. Tadi time series saya kasih lihat, time series. Regresi juga saya kasih lihat di situ. Nah, kalau udah masuk machine learning, kita ada supervised learning, unsupervised learning, reinforced learning. Ada 3 jenis learning. Supervised learning itu kira-kira gini, supervised learning. Kalau contoh yang paling gampang mah tadi ya, waktu kita deteksi gambar. Ini saya kasih tahu dulu ke mesinnya. Ini gambar 1 ya, ini gambar 0 ya, ini gambar 2 ya, ini gambar 3. Itu supervise. Jadi klasifikasinya kita yang nentuin. Ini gambar 0, 1, 2, 3 itu klasifikasi yang nentuin. Kalau unsupervised itu adalah kita kasih data aja. Data dikasih, si komputer yang akan mengklasifikasikan sendiri. Dia akan membuat cluster. Clusteringnya dilakukan otomatis sama komputer. Jadi clustering itu secara otomatis dilakukan sama komputer. Oke, ini algoritmanya yang biasa dipakai ada SVM, neural network, deep learning, random forest, Bayesian network. Kalau di unsupervised ada k-means, ada macam-macam. Satu lagi reinforcement learning, mirip dengan supervised, tapi tidak meminimize loss, errornya nggak ini, tapi maximize reward, kira-kira gitu. Ini biasanya sering dipakainya di robot segala macam. Kalau yang ini biasanya buat real time segala macam. Ini biar cepet. Jadi sambil belajar sambil jalan, biasanya gitu kalau reinforce, kira-kira kayak gitu. Oke. Ini contoh pemakaiannya, where dipakainya di mana. Ini di basic customer data, historical stock data price. Ini orang perbankan ngerti yang ini ya. Kalau ini kadang-kadang yang masih tradisional juga, social media, trading data. Nah, ini kalau yang udah seperti ini, kita udah mulai masuk kayak fraud detection, client retention, sales forecasting. Ini udah mulai ngeramal-ngeramal klasifikasi di sini. Oke, jadi kelihatan bedanya dari sini ke sana ya. Yang ini barangkali lebih ngelihat data yang ada, terus kita lihat. Kalau yang ini udah mulai klasifikasi sama ngeramal, perdukunannya di sebelah sini. Bahasa pemrogramannya hampir sama semua sih, sebenarnya bahasa programannya ada yang R, ada Python, ada SQL, apa segala macam, hampir sama sih. Softwarenya bisa pakai Excel. Kalau di sini udah softwarenya, ini software yang berbayar semua yang dipakai. Yang ini Hadoop nggak berbayar, ini free. Terus orangnya namanya apa? Orangnya ini istilah yang dipakai. Kadang-kadang kalau di statistik namanya data arsitek, data engineer, database administrator, ada big data arsitek. Ini nama title dari orangnya. Ini ada business intelligence analysis, business intelligence consultant, business intelligence developer. Di sini ada data scientist, data analyst, data scientist, machine learning engineer. Itu title orangnya. Ini buat orang SDM sih. Ini mau dilabelin apa nih orang? Kira-kira ini buat orang SDM nih. Jadi sebenarnya kalau di dunia nyata labelnya seenak jidat banyak banget. Kuliah saya juga saya kasih nama data engineer kan. Suka-suka gue lah. Kacau lah gue. Seenaknya aja. Tapi kira-kira dunianya kayak gini. Ini yang tradisional, ini yang mulai ke arah data science kira-kira. Tapi fondasinya sama, makhluknya sama, data sih. Muasalnya data, terus nanti yang satu akhirnya bisa sampai forecasting segala macam. Kira-kira gitu secara umum. Nah, kalau kita ke bawahin lagi, ini buat sejarah lah, timelinenya, sejarahnya, mulainya kapan.
Ada mulai dari 1943 ada neural net, terus ada teori komunikasi Shannon 48, terus sampai penemuan yang dahsyat-dahsyatnya mulai yang sekarang-sekarang ini dahsyat nih. Nih, 2009 berapa biji, 2010 banyak, 2011 banyak, 2012 mulai ada knowledge graph. Zaman dulu graph mungkin nggak terlalu kerasa. Saya waktu tugas akhir S1 saya udah main graph. Karena saya buat analisa rangkaian elektronika. Bentuknya kan rangkaian tahu sendiri ya, rangkaian kan kayak kayak grafik kayak gitu ya. Menghubungkan node ke node saya hubungin. Nah, ini knowledge graph dan ini dipakai di machine learning segala macam. Dan tahun 2019 mulai Python yang mulai banyak dipakai. Nggak banyak kampus yang ngajarin Python. Kampus masih tradisional kebanyakan, jadi banyaknya masih bahasa C lah, bahasa Java, bahasa Python masih jarang yang ngajar. Kita sekarang udah main Python semua sih rata-rata kalau yang udah main kayak gini. Jadi mungkin orang-orang kalau di BI mungkin yang orang IT-nya segala macam mungkin udah mulai main Python juga. Tapi kalau di kampus sayangnya dosennya lebih lemot buat ngejarnya. Ini curcol seorang dosen kira-kira kayak gitu. Saya lagi frustasi sih sebenarnya. Ngasih tahu ke dosen-dosen lu kalau anak buah kalau supaya mahasiswanya laku keras ajarin Python, gak ada ya, jarang yang mau. Tapi ya mudah-mudahan mulai banyak yang mau lah sekarang. Oke, turun lagi. Enaknya ngelihatnya gambar-gambar doang ya. Ini adalah prosesnya. Proses machine learning itu seperti apa? Ini proses machine learning. Saya paling seneng kalau belajar lewat gambar sih sebenarnya. Lebih gampang ngelihat. Ini yang saya tadi kalau kita lihat codingnya ya. Lihat codingnya. Ini datasetnya sama-sama data yang kita lihat, bentuknya file Excel atau CSV segala macam. Kita bisa explore datanya, pakai PCA. Apa sih singkatan dari apa? Lupa aku. Tapi orang statistik pasti ngerti lah. Oke, terus kita clean datanya, kita kurasi, remove redundant feature, kategori yang nggak kepake kita buang-buangin, pre-process datanya. Kira-kira gitu. Tapi kira-kira datanya kira-kira gini, Y-nya ada, misalnya Y-nya ini bisa klasifikasi, Y-nya A, B, B segala macam, X-nya ada banyak. Oke, jadi mainnya cuma X, Y. Datanya X, Y, ini klasifikasinya ya. Outputnya klasifikasi kebetulan. Oke. Nah, di preproses, kemudian data biasanya di split, dipecah, berapa persen buat training, berapa persen buat tes. Oke. Nah, yang training akan masuk proses ini, masuk ke learning algoritma, ada SVM, ada deep learning, apa segala macam KNN dan sebagainya kita pakai algoritma, terus kita bisa dapat fitur yang ini nih ya, fitur AABB ini fitur istilahnya doang sih. Fitur, kemudian kita bisa cross validasi modelnya bener nggak, bagus nggak hasilnya. Nah, kita dapat train modelnya, oke. Nah, model tuh maksudnya A dan B ya. A dan B-nya kita udah dapat di train model itu dapat A dan B-nya. Kemudian data yang 20% kita pakai buat tes. Oke. Nanti kita lihat berapa akurat, berapa sensitif, kalau ini di klasifikasi. Kalau regresi kita bisa root mean square error, R2 dan sebagainya. Kita bisa evaluasi. Kira-kira gitu. Ini orang statistik banget sih. Saya harus ngaku dulu ya. Saya dulu kerjanya bolos kuliah statistik, soalnya buat saya nggak menarik. Dosennya nggak menarik cara ngajarnya. Tapi sekarang saya ngelihat, waduh rugi bener dah gue kagak kuliah statistik. Jadi ternyata dunia paling menariknya statistik sih sebenarnya. Karena kita bisa ngelihat macam-macam di statistik itu. Cuman sayangnya nggak banyak dosen yang bisa ngajar yang menarik tuh nggak banyak. Kelihatannya boring banget, kelihatannya boring, tapi kalau udah ngelihat hasil akhirnya menarik itu statistik. Barangkali lebih menarik daripada yang lain. Saya kebetulan S3 saya kerjanya ngukur. Jadi saya bikin transistor, terus saya ukur transistornya. Kepaksa saya mainan statistik kayak gini, karena saya akan mengekstrak dari data yang saya dapat, saya ekstrak model. Jadi saya kepaksa mainan statistik. Akibat dari situ saya baru tertarik statistik. Oh, menarik statistik sebenarnya gitu ya. Tapi kalau itu nggak dilakukan ya saya blow on aja sih statistik. Nggak banyak sih orang-orang yang kayak gitu. Gue kepaksa belajar. Jadi ini menarik banget. Oke, beres. Oke, intinya sih cuman data kita bisa
dapat dua hal ini, klasifikasi atau regresi. Regresi dukun ya, kita bisa predik ke depan. Klasifikasi kita dapat tadi gambar ini 0, 1, 2, 3. Ini klasifikasi. Gitu. Tergantung kita mau yang mana mainnya. Dari data yang sama kita bisa dua-duanya sih sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke bawah lagi. Ada yang lucu-lucu lagi nggak di bawah? Oh, ini masih banyak, ini isinya ini semua ya, gambar-gambar, formula untuk machine learning, isinya gambar semua sih. Wah, mabok, ini Bayesian, ada ini nggak usah lah, mabok, gue juga mabok. eh Tipe data apa aja, bisa dibaca-baca lah. Ada yang binomial, apa interval, itu terutama yang buat time series ya, continuous, discrete, segala macam. Tapi nggak penting lah. Oke, itu kira-kira teori gedenya. Sekarang kita akan masuk ke ininya, kuliahnya. Cila, iyalah, nggak bisa diklik. Nggak, nih bisa. Oke, ini overview. Ini nggak usah, data mining yang ini nggak usah. Ini tentang si Orange itu sendiri. Nah, di sini saya bagi ada contoh data mining, ada bagaimana kita explore data. Jadi kita bisa load data terus eksplorasi datanya, bisa lakukan kayak gini. Di sini ada contoh-contoh lagi buat visualisasi. Jadi kalau data kita mau plotnya apa aja. Ada macam-macam plot, ada heat map, ada scatter plot, ada line plot, ada Venn diagram, ada linear projection, ada CV, ini plotting supaya visualisasi, supaya gampang ngelihat hasilnya. Model, nah ini algoritma buat melakukan prediksi bisa macam-macam. Tadi yang kita pakai di Python itu neural network. Ada banyak algoritma yang lain selain neural network, ada CNN2, ada calibrated learning, ada KNN, ada tree, random forest, SVM, linear regression, logistic, macam-macam, banyak banget modelnya. Dan masing-masing punya keunikan masing-masing, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya linear regression, biasanya saya pakai kalau kita melakukan prediksi misalnya. Logistic regression biasanya dipakai kalau kita melakukan klasifikasi. Jadi masing-masing bisa dipakai masing-masing. Ada yang bisa dua sekaligus sih, regresi sama klasifikasi bisa dipakai sekaligus. Kayak random forest itu bisa. Bisa juga dipakai buat bikin pohon keputusan, decision tree. Jadi kalau saya punya saya harus ngambil putusan, polanya seperti apa pohonnya, pilihan pohonnya seperti apa. Kita bisa bikin pakai tree dan sebagainya. Dari data yang ada kita bisa bikin keputusannya seperti apa. Oke. Contohnya kalau nggak salah yang ini buat beli mobil. Kira-kira kayak gitulah. Terus setelah kita dapat model, kita harus evaluasi modelnya ya. Ini kalau confusion matrix misalnya, itu kita bisa cek kalau di klasifikasi itu mana yang berhasil masuk benar ke klasifikasi benernya, mana yang salah masuk. Itu bisa dilihat di klasifikasi. Ada banyak di sini. Biasanya saya mainnya di confusion matrix, terutama kalau buat main klasifikasi. Test score buat ngelihat ininya sih, ngelihat errornya. Kira-kira kayak gitu. Tapi ini prediction buat predik dan sebagainya, kita bisa mainin di sini banyak sih, pemakaiannya banyak. Di sini yang unsupervised learning banyak juga, kita bisa ngukur jarak antar data, kemudian kita bisa melakukan clustering. Ada PCA buat ngerubah plane-nya, plane itu bahasa Indonesianya sih, bidang datanya kita rubah, XYZ-nya kita rubah, pakai PCA, nanti kita dapat yang optimalnya di mana, segala macam bisa. Oke, beres ya. Kalau yang ini, kalau kita mainan dengan text mining, dari tulisan yang ada, kita mau ekstrak data tulisannya di sini, cara-caranya ada di sini. Kalau yang ini, kalau dia datanya berupa gambar, tadi 0, 1, 2 sampai 9 gambar, kita bisa klasifikasi gambar itu. Kalau mau dibikin otomatis, kita nanti harus gabungin ini dengan network, dengan yang ini nih, yang unsupervised learning. Unsupervised learning, dari kita bisa dapetin distance, dari distance kita bisa dapetin cluster, kira-kira kayak gitu. Oke. Kita bisa lihat networknya juga, dan ini juga time series, kita bisa analisa pakai Orange. Selesai, Orange sampai situ. Sekarang ini kan banyak banget.
karena waktunya sekitar 40 menit, 30 menitan lah. Udah gitu ya, jawab kali ya. Saya nggak akan masuk ke semuanya. Paling gampang kalau belajar adalah lihat contoh. Contek contohnya, itu aja. Jadi jangan macam-macam. Belajar mah lihat contoh aja, contek contohnya. Gampang. Beres ya. Nah, di sini saya akan pakai yang namanya ini jangan. Saya masuk sini aja dah. Orange. Oke. Saya jalanin orange. Nah, ini saya tidak pakai virtual box lagi. Saya tidak pakai mesin virtual. Ini langsung di komputer yang saya pakai. Mudah-mudahan nggak ngehang nih. Stres kadang-kadang. Kerjaan ini stres biasanya saya. Soalnya ini udah mulai jalan. Anda bisa lihat contoh di sini sih. Contoh-contohnya sebagian saya ambil dari sini juga. Contoh sebagian saya ambil dari sini. Oke. Jadi kalau PCA misalnya Principal Component Analysis bisa ambil contohnya di sini. Nanti programnya kemarin udah lihat programnya sedikit, gampang banget polanya. Oke, ini saya tutup. Saya nggak akan ngambil contoh dari sini. Saya akan ngambil contoh. Oh, kalau Anda nginstall Orange di Windows, aslinya cuman sampai evaluasi ini aja kalau nggak salah. Data, visualize, model, evaluasi. Sisanya Anda harus lakukan ini, option add-ons. Option add-ons. Nah, ini langsung dicontreng, nanti diinstal. Mau tambahin option apa aja, diinstal. Jadi kayak text, textable, time series, contreng, baru diinstal. Oke. Jadi itu tambahan semua ini. Jadi kayak unsupervised, image analytic, time series, textable, text mining, ini tambahan. Di Orange yang bawaan dari sananya kosongan, nggak ada. Harus diinstal ulang. Jadi banyak sekali orang yang nanya ke saya, Pono kok saya cuma sampai sini doang. Ya lu Orange asli yang lu install ya cuma sampai situ doang. Sisanya silahkan ditambahin. Free semua lo ini free. Dan kita bisa explore macam-macam. Oke, sekarang saya akan masuk ke contohnya. Paling awal, Iris. Oke. Nah, ini kita bisa bentuk programnya kayak gini saya bikinnya. Intinya cuma ini aja, dataset. Dataset tuh Iris yang diambil. Mana tadi teh? Ini. Saya ambil dataset. Oke. Si Orange sudah menyiapkan lumayan banyak dataset buat belajar. Jadi dataset bukan kita load data yang kita buat, enggak. Ini skip aja. Dataset kira-kira ini adalah data-dataset yang sudah disiapkan sama Orange buat belajar. Jangan khawatir, banyak sekali data-data yang sifatnya bioinformatics. Karena Orange itu dikembangkan oleh biolabs. Jadi emang orang-orang kedokteran, biologi yang ngembangin, bukan orang informatika. Cuma dia juga ada yang ekonomi. Jadi kalau Anda main bisa ada ekonomi, ada mana ekonomi lagi. Jadi kita bisa lihat kategorinya ya. Ini ekonomi, ada housing, ada employee attrition, ada macam-macam sih. Tapi dasarnya orang-orang itu adalah dasarnya orang biologi. Ini ada online retail, ekonomi, bisa. Jadi buat belajarnya, datanya udah disiapin, data-data belajarnya udah disiapin. Oke. Saya akan cari Iris, FGHI. Ini Iris. Ini data yang paling Iris flower. Flower tuh bunga iris. Saya klik ini, saya ambil. Oke. Jadi ini datanya adalah Iris. Ya pokoknya percayalah data Iris yang masuk sini. Oke. Sekarang kalau pengen lihat datanya, kalau kita lihat lagi ke sini, lihat datanya kita bisa lihat pakai data table. Jadi saya bisa data table saya masukin ke sini, saya klik sini. Jadi di sini irisnya ada sepal length, sepal width, petal length, petal. Bisa digeser nggak? Bisa. Petal width. Ada irisnya, ada ini klasifikasi kategorinya. Iris setosa, versicolor sama Iris virginica. Ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Jadi datanya adalah data
panjang lebar sepal, panjang lebar petal. Apakah petal dan sebagainya itu kita bisa cari di Google, iris flower, oke, image. Ini bunganya seperti ini. Coba kita sepal petal, tambahin. Nah, sepal tuh yang gedenya, petal yang kecilnya, ada panjang lebar. Dari situ kita bisa tahu ini iris versicolor, ini setosa, ini virginica. Kelihatan versicolor gede sendiri, setosa virginica kecil. Kayaknya sih gitu sih. Pokoknya ada satu yang beda banget sih. Kalau buat kita orang Indonesia nggak tahu bedanya sih. Bedanya apa? Kagak ngerti gue. Versicolor, virginica, setosa. Kira-kira kayak gitu. Dan kita harus bisa klasifikasi. Ini kategorinya kategori klasifikasi ya. Kategorinya kerjanya klasifikasi. Tapi datanya kayak gini. Oke, beres ya. Nah, sekarang ini tutup. Ini tutup. Nah, kita masuk lagi ke sini. Jadi kita udah bisa lihat datanya. Cuman gitu doang cara ngeliat data. Sekarang kita mulai masuk lagi. Yalah, mana sih programming gue? Ini tutup aja, ini tutup aja, ini tutup aja. Nih dia. Oke, kita bisa langsung scatter plot datanya. Kalau mau di scatter plot kita bisa lihat. Kalau mau di plot langsung bisa. Ini visualisasi kategorinya, visualisasi. Kita bisa scatter plot datanya. Oke. Bisa dilihat sih sebenarnya langsung. Ini dia langsung masuk ke kategorinya. Warna biru dia bikin iris setosa, versicolor, virginica. Ini yang biru kelihatan lebih gampang ngelihatnya. Sementara yang iris versicolor sama virginica hampir jadi satu, nyampur. Tergantung sumbu XY-nya apa. Ini yang sumbu XY-nya kita pakai sepal width, sepal length. Coba kita ganti yang satu. Mulai kelihatan bisa lebih gampang misahinnya. Kalau diginiin lebih gampang misahinnya. Jadi kita bermain dengan data, kita secara mata kita bisa klasifikasi sih sebenarnya. Jadi fungsinya visualisasi adalah bisa nggak pakai mata kita klasifikasi. Kalau sampai data nyampur kayak gini-gini agak susah nih klasifikasinya. Jadi secara mata aja susah, nanti pakai program bakal susah juga. Ini bakal kecampur-campur nih dua. Antara versicolor sama virginica bakal banyak salahnya sih sebenarnya. Oke. Nah, kita udah mulai ngelihat dari sini. Mana sih program gue? Ini dia. Ini udah. Kalau mau lihat distribusinya bisa, FreeVis bisa. Tapi ini biar cepat saya langsung masukin ke algoritma ini. Ini ada berapa algoritma? Ada SVM, Calibrated Learning, KNN, apa kita cobain semua. Neural network segala macam. Saya nggak akan nyobain semua soalnya waktunya ntar takutnya ngabisin waktu. Tapi tekniknya adalah di sini saya akan lihat test score. Oke. Jadi dataset konekin ke test score langsung, terus model saya tempelin. Oke. Ini saya tutup. Oke. Test score. Nih, evaluasi. Test score ada di evaluasi. Oke, test score saya taruh sini. Sekarang saya sambungin datasetnya ke test score. Sip. Nah, ini test score-nya masih kosong. Model apa, presisinya berapa, errornya berapa, segala macam masih kosong semua karena belum ada model satupun yang saya konekin. Sekarang saya akan nyambungin model. Oke, modelnya. Misal, tadi ada SVM. Saya sambungin. Jebret. Dia hitung. Kelihatan kita dapat SVM presisinya hampir 100%. 94,7% lah precisionnya. Jadi kita lihat yang ini ya, precisionnya. Berapa presisi dia berhasil mengklasifikasinya. Dia 94,7% berhasil klasifikasi. Kira-kira kayak gitu. Yang lain lagi, misalnya Random Forest. Dia bisa klasifikasinya seberapa bagus. Jadi cuma gitu doang sih. Ini kita bisa lihat lebih bagus di Random Forest 95%. Yang ini 94,7%. Oke. Sekarang kita lihat algoritma yang lain. Tree. Kayaknya lebih jelek. Yang Forest lebih bagus soalnya. Tree masih lebih bagus daripada SVM. Sama dengan Random Forest. Oh, sama dia. Tree. Coba kita lihat yang lain lagi. Neural Network. Jangan neural network ribet. Bolehlah kalau mau nekat mah.
tapi ribet ini kategorinya. Kan lebih lama neural network dia. Udah lama, bagus kagak hasilnya? Neural network 94 lebih jelek. Jadi mendingan random forest yang lebih cepat. Jadi kita pas ngelihat gitu kita bisa tahu, yang ini mah ngapain dipakai, orang lama, udah gitu hasilnya kayak SVM, mendingan random forest. Jadi kita bisa evaluasi algoritma mana yang mau kita pakai sih sebenarnya. Terus kita bisa pakai logistic regression, biasanya bagus buat klasifikasi juga. Oke, cepet dia, paling bagus 96%. Jadi kalau kita udah sering pakai, kita tahu algoritma mana yang bagus yang bisa kita pakai buat melakukan klasifikasi. Ya. Sekarang kita pengen tahu errornya apa, kita bisa evaluasi lagi, kita bisa masuk confusion matrix, matriks kebingungan. Oke, masuk confusion matrix. Oke. Kita bisa lihat, ini kalau pakai SVM, Setosa berhasil semua, nggak ada yang salah klasifikasi. Iris ada yang salah dia. Iris ada yang salah. Versi color ada yang salah. Virginica ada yang salah di sini. Ini ada yang 5 salah, di sini ada 4 salah. Oke, itu SVM. Tolong lihat salah-salahnya ya. 5, 4. Random forest 3, 4. Lebih bagus. Tree 3, 4. Neural network 3, 4 juga. Bagus dong. Oh, ada 1 nih salah di sini. Neural network. Logistic regression 5, 1. Gitu. Jadi kita bisa lihat sih salahnya di mana dia. Oke, tapi Setosa nggak ada yang salah. Kita lihat pakai mata pun Setosa nggak ada yang salah. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, kalau pengen tahu dari data ini, dari data, dari data ini kita bisa plot lagi ke sini nih sebenarnya. Seru ya. Sambungin. Dari data ini kita bisa harus 2 sekaligus nih. Coba kita lihat 2 sekaligus ya. Mana satu lagi deh? Ini dia. Ini kita bisa lihat 2 sekaligus nih ya. Ini plotnya yang logistic regression yang misclassified apa aja bisa dipilih sih sebenarnya. Yang misclassified bisa klik. Nah, ini yang misclassified yang logistic regression yang ini ya. Ini yang misclassified. Coba kita lihat neural network. Yang misclassified mana aja? Ini. Jadi bisa kita lihat dia salahnya di mana. Tree yang salah di mana aja? Ini nggak salah, dia salahnya. Jadi kita bisa analisa masing-masing sih. Salahnya di mana. Gitu. Jadi sangat interaktif banget antara algoritma sama visualisasi. Terus ini confusion matrix, kita bisa analisa langsung visual, langsung kelihatan salahnya di mana. Gitu. Beres ya. Ini salah klasifikasinya di mana bisa kita lihat. Jadi ini asiknya mainannya kayak gini. Tapi dari sini kita bisa tahu bahwa yang terbaik adalah logistic regression kalau main klasifikasi. Kira-kira kayak gitu sih. Tapi ini saya jalanin semua supaya kelihatan. Gitu. Nah, sekarang lanjut. Ini beres. Kita naikin kelas. Tingkat kesulitan dinaikin. Ini beres. Ini masih banyak yang lain-lain. Seru-seru semua sih sebenarnya. Mau loncat atau gimana? Ini makin kesini makin parah nih. Buat Anda mungkin banyak main di bawah sini karena kebanyakan data Anda tuh berupa angka. Tapi kalau datanya udah berupa tulisan, terutama orang HRD ya, HRD mainnya di tulisan nih. HRD banyak main di tulisan sama angka. Tulisan akan menarik, kita mainan teks analisis di tulisan. Tapi kemarin udah sempat kelihatan sedikit tulisan. Gambar, mungkin nggak terlalu banyak untuk orang bank main gambar, kecuali orang-orang yang fintechnya mungkin akan main gambar juga. Saya akan coba main banyak di sebelah sini ya. Coba kita mainan clustering. Ini udah kategorinya unsupervised. Clustering itu unsupervised. Jadi kita ambil data, terus kita hitung jarak antar datanya, terus kita tapi ini gue kagak ngerti brown selected itu apaan. Ini karena data brown selectednya sendiri nggak ngerti. Kita akan tetap ngambil supervise, tapi saya akan ngambil yang lebih geblek daripada itu, yang lebih ngaco. Saya akan pakai gambar. Jadi saya akan pakai image analysis.
Kategorinya ini juga loh, unsupervised learning juga. Jadi saya akan ngambil gambar, import image. Nah, terus kita akan coba ngelihat clustering, mengklasifikasikan image. Image ini nanti bisa kita ganti sih. Kita bisa ganti tadi pakai data angka juga bisa nantinya. Oke. Sekarang saya akan percobaan ya, mudah-mudahan jalan ini. Oke, mana dia? Ini saya tutup lagi, ini tutup. Ini saya tutup. Ini close without saving. Oh, mati semua. Oke, ulang. Orange-nya jalanin lagi. Tapi sekarang kita akan coba ini ya. Kita akan percobaan ini banget. Gambar. Gambarnya nanti bisa kita ganti pakai ini sih. Pakai ini apa? Angka juga. File Excel juga bisa. Kita akan ngambil gambar. Saya ambil yang ekstrim, gambar. Oke. Gambarnya domestic animal. Ada 20 gambar kita load. Oke. Coba lihat programnya lagi di sini. Kita bisa pakai image viewer, kita bisa lihat gambarnya. Coba kita masukin image viewer di sini, image viewer. Kita lihat gambarnya. Jadi ada 20 gambarnya kayak gini bentuknya. Ada sapi, ada kucing, ada sheep itu apa sih? Biri-biri ya. Ada kid kagak tahu apa. Ada ayam dan sebagainya. Oke, kita punya gambar banyak nih. Oke, ada anjing, ada apa segala macam. Oke, sekarang kita lihat datanya. Datanya seperti apa data yang kita dapat? Data table lagi. Nah, tujuan kita adalah klasifikasi. Ini gambar apa dan ini si gambar ini tidak ada informasi apa-apa. Ini data yang kita punya. Datanya asli gombal banget. Nama image-nya adalah ox. Nama image. Tapi bukan klasifikasi ya. Ini bukan fitur. Ini nama image. Ox. Size-nya tuh byte-nya berapa. Lebarnya sekian pixel, tingginya sekian pixel. Kagak ada informasi apa-apa, kakinya ada berapa, matanya ada berapa, kupingnya ada berapa, buntutnya ada berapa, kagak ada informasinya. Cuman sekian kilobyte, sekian pixel, namanya kayak gini. Kita mau klasifikasi, bonyok deh lo. Beres ya? Pusing nih urusannya. Oke. Jadi kalau kita punya data berbentuk data Excel, masih gampang ceritanya. Kita bisa kasih tahu, ini kategorinya apa, itu supervised learning. Ini unsupervised learning. Karena kita punya data kosong, nggak ada apa-apanya. Ini kacau nih. Nah, kita harus ekstrak fitur dari si gambar tadi. Cara ngekstraknya, mana tadi teh? Ini dia. Oke. Pakai image embedding. Ini masukin ke neural network yang ada ada beberapa service di internet yang punya kemampuan neural network. Kita dapetin ABC-nya. Kira-kira dapetin ABC-nya gitu ya. Kira-kira gitu. Kira-kira. Tapi enggak, kita dapetin fitur sih intinya. Nah, caranya adalah masukin image embedding. Jadi kita turun lagi. Image analytic, image embedding-nya saya ambil. Masukin sini. Oke. Dia langsung di embed. Embednya pakai Inception Tree. Ini punyanya Google. Ini ke internet langsung loh ini. Ini nyambung ke internet. Jadi prosesnya dipakai server Google, Inception Tree. Kalau mau tahu bentuknya seperti apa, servernya neural network sih kalau mau lihat. Google Inception version T image. Ini dia pakai neural. Wah, udah horor lah. Ini udah prosesnya kayak neural network kayak gitu sih. Oke. Tapi panjang banget ya. Berlapis-lapis neuralnya. Tadi yang kita lihat neuralnya cuma sedikit lapisannya. Ini banyak, lapisannya banyak banget, lapisan neuralnya. Oke. Jadi pakai convolution neural network dia. Oke. Main TensorFlow segala macam. Jadi rumit dalamnya sih sebenarnya. Cuman kita udah makainya cuma gitu doang. Cuman kita pakainya cuman image embedding. Sekarang datanya seperti apa? Coba saya ingetin dulu ya. Data kita aslinya seperti ini ya. Data aslinya cuman nama, size, width, height segitu. Ini pixel-pixel nih. Pixel kali pixel.
Jadi nggak ada urusan sama apa-apa. Nah, sekarang kita lihat lagi datanya jadi kayak gimana setelah kita masukin image embedding, datanya seperti apa. Ditambah sama dia. Orang gelo si Google mah geblek. Ditambah sama dia. Ini kan data asli. Ditambah sama dia. Tambah semua. Ini adalah fitur yang berhasil diekstrak sama Google. Dari data gambar-gambar ini dia ekstrak fitur-fiturnya ini, terus dikasihin ke kita lagi. Jadi ditambahin. Nah, ini jadi kayak apa ya? Kalau di statistik kayak kita dapetin kolom-kolom data kolom-kolom fitur datanya. Oke. Ini yang bisa kita pakai buat melakukan klasifikasi. Tapi kita klasifikasinya unsupervised. Jadi kita tidak pernah ngasih tahu ke programnya ini sapi loh, ini cat itu kucing loh, ini rooster tuh ayam loh, ini kuda horse itu kuda. Kita nggak pernah ngasih klasifikasi kasih tahu ke programnya. Oke, bahwa itu apa. Oke. Jadi ini akan kita mainkan dari sebelah sini. Nah, caranya kita masuk ke sini contoh lagi, kita masukin distance, jarak antar fiturnya kayak gimana, kita ukur ke distance. Jadi masukin sini lagi. Distance kalau nggak salah adanya di unsupervised learning. Unsupervised learning kita bisa ngitung distance, mana distance? Ini distance. Oke. Dari image embedding kita bisa hitung distance. Dia dapat distance-nya nih sekarang. Jarak antar row, oke. Euclidean itu bagus buat kita bisa milih sih mau apa, bisa eksperimen sih sebenarnya mau pakai metrik yang mana kita apply. Oke, sekarang dapat distance dapat. Setelah kita dapat distance, ini distance udah dapat, kita melakukan clustering berdasarkan distance, hasil perhitungan distance kita clustering. Oke. Nah, sekarang kita clustering, masuk sini lagi. Ini dia. Kita clustering hierarki. Kita bikin clustering yang hierarkial. Masuk. Dapat langsung. Oke. Jadi dia hasil perhitungan dia kayaknya kucing sama rabbit tuh apa sih? Kelinci deketan lah. Sama-sama kecil, sama-sama lucu, masuk. Yang ini dog masuk keluarga ini, tapi yang seru lagi ini nih, ox, calf, cow jadi satu. Gitu ya. Ini kan sama-sama ini semua nih, sama-sama sapi kecil kira-kira. Ini ada chick, duckling. Ini anak ayam, yang ini anak bebek jadi satu. Ini ada goose, ada duck jadi satu. Ini turkey, rooster, hen jadi satu. Kira-kira kayak gitu. Jadi kelihatan dia berhasil clusteringnya. Oke. Sekarang kita lihat, benar nggak sih clusteringnya? Kita pakai image lagi. Mana image? Image viewer. Kita akan bandingkan benar antara hasil clustering sama ini. Ini gambarnya, image viewer yang ini ya, sama ini dia. Oke. Coba sekarang kita pilih. Ini saya pilih, klik. Oke, keluar cat, rabbit. Mirip kan? Sekarang kita pilih lagi. Misalnya ini. Nih, jadi satu. Jadi berhasil dia melakukan clusteringnya, berhasil. Sheep sama lamb mirip. Ini chick, duckling, goose, duck. Ini sama-sama enak buat dimakan semua. Jadi satu lagi. Terus yang ini turkey, rooster, hen. Ini. Oh, yang bentuknya kayak gini jadi satu nih. Kalau mau rada gede lagi bisa kayak gini. Ini keluarga yang lebih gede lagi. Ini gerombolan yang kaki 4 makan rumput semua nih. Kaki 4 makan rumput. Oke. Yang ini gerombolan ada sayapnya. Ini gerombolan bersayap kaki 2. Bisa kelihatan. Jadi dia bisa melakukan clustering yang versinya sendiri, unsupervised. Teknik yang sama kita bisa lakukan kalau kita punya data angka. Kita bisa melakukan clustering seperti ini, kira-kira kayak gitu. Oke, stres dah gue. Ini masih banyak sih sebenarnya. Cuman kalau diterusin waktu habis. Mendingan kalau ada pertanyaan, mending tanya jawab dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Ya, ini ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Kang Ono, di VM bisa jalan nggak? Ini maksudnya tadi clustering tadi ya.
Bisa jalan di VM itu juga jalan. Cuman kalau VM kan saya nanti kebatas sama memori segala macam. Saya takut komputer saya ngehang. Kalau ngehang saya harus reboot komputernya. Makanya saya nggak jalanin di VM tadi. Saya langsung di desktop biasa. Jadi si orange-nya ada di VM, ada di sini juga. Dua-duanya ada sih sebenarnya. Cuman saya sengaja tadi nggak saya jalan di VM, saya soalnya takut ngehang, takut saya harus nge-reboot komputer. Pusing saya urusannya itu. Beres ya. Ini kenapa nggak jalan di VM? Bahasa pemrograman yang paling mudah, paling banyak digunakan apa? Kalau buat buat ini buat urusan data science banyaknya Python hari ini. Dan kita tinggal copy paste. Jadi kalau tadi perhatiin program, tadi saya kan ngasih lihat apa sih buat TensorFlow apa segala macam kan rumit banget itu sebenarnya operasi matriks gila-gilaan itu sebenarnya. Tapi sebenarnya kita tinggal call-nya dikit banget sih. Tinggal call, datanya ini masukin gitu doang. Aduh, mana sih tadi? Ada saya kasih lihat kayaknya ada di ini saya ada nih. Saya coba ngasih lihat call-callnya nggak banyak sih sebenarnya. Sorry. Masuk ke sini. Masuk ke mana dia? Data science, mana data science nih dia? Data science. Oke. Saya akan masuk ke Python ya. Python yang TensorFlow segala macam itu ya. Ya, keras ini ya. Cara training ini. Nah, ini. Nih. Ada source code-nya nggak? Saya lagi nyari source code sih sebenarnya. Ya, kagak ada source code. saya lagi nyari source code. Tapi kalau saya harus jalanin VM-nya lagi, lama lagi. Ada source code-nya nggak ya? Coba, saya lagi pengen nyari source code. Mudah-mudahan ada source code nih. Nah, ini ada source code. Ini source code ya. Oke. Jadi, ini cuman bentuknya kayak gini doang sih. Jadi yang Anda lihat ini bukan satu variabel. NP load old sama dengan NP load. Ini matriks. Jadi matriks dimasukin ke matriks. Jadi datanya gede-gede mainannya. Dan matriks gede-gede yang dimainin ini. Ini lihat di sini. Sama dengan 10.000. Ini data gede banget. Ini kacau. Ini yang di load adalah IMDb data. IMDb kalau tahu, kalau sering nonton film tahu IMDb lah. Ini data komentar IMDb. Film ini positif atau negatif. Jadi dari komentar positif negatif kita training buat sentimen positif, sentimen negatif. Tapi dari IMDb. Jadi yang kita load ini matriks. Jadi cuman call-nya kayak gini doang, tapi matriksnya dimasukin ke matriks. Kayak gitu mainannya. Beres ya. Terus kalau misalnya ini udah mainan matriks semua sih. Semua matriks. Tapi perintahnya satu kata gini loh. Tapi matriks yang dimainin goblok banget. Kayak ini udah mainan ini ya. Mainan neural network banget. Jadi cuman kayak gini. Model sequential. Sekarang saya kasih tahu inputnya ada 16. Ada 16 input. Terus aktivasinya relu. Shape-nya 10.000. Nanti 0,5% dibuang datanya. Supaya errornya dikecilin, caranya kayak gitu dia buang data segala macam. Tapi udah kayak gini doang, kita nggak usah pusing-pusing, nanti kita compile. Ini model di compile, nanti kita dapetin fitting. Oh ini compile-nya di sini. Compile, kita fit, dapetin A dan B-nya. Cuman kayak gini doang sih. Jadi matriksnya nggak kelihatan sama sekali, kita cuman ini padahal yang di input nih matriks loh ini. Ini matriks, dua-duanya matriks. Gitu. Beres ya. Jadi mainannya sangat Python banget. Kalau kita udah mainan data science, yang benerannya kayak gini. Cuman saya tidak menyarankan ini buat Anda buat bikin prototype. Saya lebih menyarankan ini buat bikin prototype. Lu jangan macam-macam. Kecuali kalau emang orang IT banget ya nggak masalah ya. Cuman kalau saran saya buat teman-teman yang ekonomi apa segala macam, prototipenya ini aja. Dan kita bisa view hasilnya sih. Datanya bisa scatter plot apa segala macam bisa. Jadi saya nggak terlalu menyarankan buat pakai yang ganas-ganas. Oke, bahasa pemrograman izin tanya bagaimana menampilkan output hasil pemrograman ke user interface seperti website atau mobile apps. Jadi hasil pemrograman Python ini bisa kita save bentuknya bisa kan tadi ada gambar-gambar itu ya kita bisa save jadi JPEG segala macam sih nggak masalah. Jadi nanti yang dilihat di website atau mobile apps itu bentuknya udah gambar JPEG segala macam sih. Jadi nggak horor banget sih. Kalau mau gombal kita bisa search di Google aja ya.
Python generate JPEG atau PNG atau apa. Create image nih bisa kayak gini lah. Jadi banyak contekannya sih. Jadi kayak gini nih. Ini langsung keluarnya udah JPEG. Kayak gitu. Jadi image out, image titik from array. Udah kayak gitu ya, gombal banget. Convert RGB. Perintahnya cuma satu, perintah kayak gini aja. Kita random number, image from array, keluar, jebret. Gombal banget lah udah. Kalau udah tahu kayak gini udah sakit hati. Sialan, programming udah kayak gini sekarang udah kampungan banget. Beres ya. Jadi udah gampang banget. Ya PCA, Principal Component Analysis. Ini kalau orang statistik ngerti. Gua bukan orang statistik kan, suka lupa istilahnya apaan. Cuman ngerti konsepnya, ganti-ganti plane-nya aja. Ada pertanyaan lagi yang lain? Mudah-mudahan gue udah jawab bener nih pertanyaannya. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya monitoring di chatting. Kagak ada? Masih ada waktu 15 menit. Ya, 15 menit 15 lagi. menit. Kalau nggak ada gue terusin ini. Nggak ada ya? Ada. Biasanya pakai NumPy apa Spider? NumPy itu library. Kalau Spider tuh buat ininya. Spider buat apa ya? Kayak notepad-nya, kayak buat ngetiknya. Jadi dua-duanya dipakai. NumPy dipakai, Spider-nya dipakai. Kalau NumPy library-nya, library buat melakukan operasi numerik buat Python NumPy. Tapi kalau buat ngetiknya, buat bisa compile segala macam Spider. Spider yang tadi kita lihat ya. Kalau NumPy itu yang ini nih ya. Import NumPy. Nah, itu ini buat ininya. Tapi kalau mau programming enak makanya Spider sih. Wah, lu gila pertanyaannya ke Python-nya, gue kagak nyaranin padahal ke Python. Saya kasihan sama orang-orang yang bukan programming sih. Kalau saya saran buat orang buat programming kalau bisa yang ini sih. Gitu. Saya nggak rekomen Python loh sebenarnya. Tadi gue ngasih lihat aja dunia asli kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bahasa Python bisa. Wah, gini pertanyaan Python semua. Pertanyaan bagus nih. Saya belum nyoba, jujur saya belum nyoba buat ngeload library dari bahasa lain, C++ segala macam. Cuman logika yang saya pakai biasanya gini, cara berpikir saya. Ini nih, ya ini, wah Desta ini. Betul. Ini jauh dulu ya. Ini buat teman-teman semua, ini yang disebut Bu Desta bener sekali. Kalau pengen belajar, analisa segala macam bisa ke Kaggle. Kaggle ada banyak dataset yang bisa dipakai. Cuma datanya gede-gede ya. Jadi Kaggle itu datanya nggak kecil, datanya gede-gede. Yang dataset yang udah ada di Orange itu data kecil-kecil buat nyoba-nyoba. Jadi biasanya kalau saya main, saya ambil datanya Kaggle, saya potong datanya. Nggak ambil semuanya. Soalnya datanya gede-gede, lu ganas datanya gede-gede. Jadi buat ngambil nunset banyak di Kaggle. Sekarang yang ini untuk ngeload library fungsi dari bahasa C, C++, Visual Basic segala macam. Saya biasanya teknik yang saya pakai bukan library-nya yang saya ambil, tapi biarin aja C dan sebagainya di run buat ngolah. Nanti datanya dikeluarin dalam bentuk CSV, nanti CSV-nya diambil ke Python. Khusus buat urusan Orange, datanya formatnya kira-kira kayak gini nih ntar. Saya masukin dulu ke LMS, Ono Center, Wiki. Sorry. Wiki. Oke. Data Science. Oke, ini data science tadi. Oh, sorry, maaf, bukan data science. Masuk Orange. Oke. Di sini ada data. Di sini ada format. Oke. Oh, bukan, itu pakai Python, sorry. Yang ini, the data. Jadi, formatnya ada beberapa, dia bisa mengenal beberapa format. Bisa kita bikin format seperti ini. Ini kalau pakai CSV atau ini bisa. Jadi ini nama kolomnya, age, prescription, asthmatic, tier. Ini apa ya? Ini nama kolom. Terus kita ngasih tahu tipe datanya, ini discrete. Dan yang ini adalah, yang bawah, yang paling ujung ini adalah fitur. Dia bilang class. Ini fiturnya, ini kategorinya. None, soft, none, hard, none. Ini klasifikasinya.
Jadi dia ngambil dua row, dua baris tambahan, satu buat ngasih tahu tipe data, satu ngasih tahu dia kelas. Bisa kayak gini formatnya, bisa disingkat D D D D D C, boleh disingkat. Bisa juga, wah ini pakai bahasa Python langsung ya. Ada yang pakai Excel sih. Gua taruh mana kemarin ya? Apa di sini masuknya? Oh, ada yang Excel kayak gini. Jadi bisa berbentuk seperti ini. Ini kalau data kosong nggak ada kode buat orange-nya ya. Ini si orange bisa tetap bisa baca, file Excel bisa dibaca sama orange, jangan khawatir. Jadi datanya kita bisa Excel, orange langsung bisa baca juga nggak masalah. Cuman kalau mau enak, orange-nya kita kasih kode. Kodenya, oh ini nggak ada kode. Oh ini coba yang kelihatan kodenya yang mana ya? Supaya bisa langsung klasifikasi langsung. Nah ini contoh dikasih kode, ini ada kodenya nggak ya? Kalau yang kayak tadi akan kebaca kayak gitu. Nah ini bisa kita bisa ngasih kodenya kayak gini juga. Kalau ini ada di paling atas ini. Jadi nama kolom ada MD pager, MS pager, ada I pager. Oke. MD itu apa, I itu apa, ini ada C itu apa, segala macam. Kita bisa lihat keterangannya di sini. C kecil adalah kelas atribut, jadi itu ngasih tahu kelasnya. Ignore aja. Ini continuous discrete time string. CDTS ini huruf besar kayak gini. Ini tipe data, ini atribut kelas, gitu ya. Jadi bisa ditambahin kayak gini, ditambahin di sininya. Supaya waktu dibaca sama orange, langsung dia orange tahu, oh ini kelasnya, ini kelasnya dia. Oke, kayak gitu. Beres. Ini Bu Desta udah urusan Kaggle, tapi bagus sekali nih. Apakah terdapat batasan jumlah data minimal yang diolah agar dapat lebih efektif dilakukan daripada Excel? Data minimal. Pusing, biasanya data maksimal. Saya waktu itu yang saya coba waktu itu berapa ya? Cuman 5-10 baris doang. Udah bisa. Tapi waktu itu saya main text mining ya. Jadi ini bukan continuous, ini string. Saya tulis string, cuman 10 line, dia udah mulai bisa kerja, bikin klasifikasi segala macam. Kalau data minimal mungkin itu. Saya nggak pernah bandingin antara Python sama Excel, nggak tahu. Belum pernah bandingin Python sama Excel. Soalnya udah mulai mainan neural network segala macam, di Excel nggak bisa. Jadi kalau udah mulai neural network, logistic regression, segala macam, Excel-nya tewas itu. Jadi bisanya udah mulai di mainan di ini. Udah mulai mainan orange, Python segala macam. Jadi kalau mau jujur, orange-nya Excel nggak bisa. Untuk proses cleansing datanya, biar dapat data yang bagus gimana ya? Oh, ini masuk sini nih. Cleansing datanya, di sini banyak fasilitas. Di bagian data ini banyak fasilitas buat cleansing data. Ada select column, ada paint data, ada data sampler, ada macam-macam di sini ya. Macam-macam. Jadi ini saya buang dulu. Saya bikin program remove all. Oke. Saya ambil dataset. Oke. Ini masih dataset yang ini nggak iris ya? Masih iris. Oke. Ini masuk ke data table. Oke. Jangan data table buat ngelihat ya. Kita bisa select column, bisa macam-macam sih di sini. Feature contraction. Ini kalau select column ya tinggal sambungin aja. Kita mau milih kolom yang mana yang mau dipakai. Masuk sini, sorry. Jadi kita harus ini banyak banget pilihannya. Bisa bikin pivot lah, bikin apa segala macam. Jadi banyak fasilitas buat melakukan cleansing datanya, banyak sih fasilitasnya di sini. Oke. Kita bisa milih nanti yang mau jadi target variabelnya apa. Kita bisa atur. Ini kebetulan targetnya adalah klasifikasi ya. Jadi yang jadi target adalah tadi iris, sentosa segala macam. Kalau ini cuma satu. Tapi kalau kita belum punya, ini bisa jadi target juga. Misalnya ini mau jadi target, bisa diginin lagi. Nah, targetnya bisa 2. Bisa kacau. Gitu. Jadi kita bisa proses datanya dari sini sih. Bisa merge, bisa potong. Ini bisa merge, bisa gabungin 2 data.
jadi satu, bisa dilepasin segala macam. Jadi fasilitasnya ada di bagian data sini. Kalau buat cleansing, buat benar-benar ini pre-process lah. Parameter analysis orange bisa diganti-ganti, sudah default atau bisa diganti-ganti. Bisa diganti-ganti, sangat bisa diganti-ganti. Tadi cepet banget, saya buang aja ini ya, remove all. Semua model ini bisa diganti-ganti sih parameternya. Tadi pertanyaannya buat tree random forest. Random forest kita bisa atur sebetulnya forestnya mau seberapa lebat dan sebagainya. Nah ini di sini diatur. Jadi number of tree-nya berapa, ini bisa diatur semua. Oke. Tree juga bisa, semua ada parameternya bisa diatur semua. Oke. Cuman tadi kan ngomongnya cepet, jadi saya nggak ngasih lihat bisa diatur. Jadi neural network juga bisa diatur. Hidden layer-nya ada berapa, segala macam diatur. Solvernya bisa kita pilih memakai solver apa, bisa diatur di sini. Oke. Kalau kita mau main neural network. Kalau kita mau main logistic regression, diatur. Jadi semua parameternya bisa diatur. Asli, keren banget. Dan kita nggak usah coding. Ini enaknya nggak coding loh. Keren, asli. Mudah-mudahan Bu Desta bisa bantuin teman-teman yang lain, ini kayaknya termasuk yang jago soalnya. Kelihatan. Dari pertanyaannya ketahuan lah siapa yang jago, ketahuan. Ada lagi? Pertanyaan lagi? Oh, lupa ngasih tahu. Ini ada save model sama load model. Jadi misalnya kita habis melakukan, jadi misalnya ya, kita punya data, terus kita masukin model sembarangan, model kayak gini. Ini kalau datanya gede banget kan lama nih prosesnya. Terus kita dapat AB-nya ya, ABC-nya. Terus biasanya yang saya kerjakan adalah ini, save model. Jadi model yang kita pakai di save. Kalau ini prosesnya lama, dan ini saya kerjain beneran buat analisa tulisan buat Satu Indonesia Award. Kan semua peserta bikin tulisan. Kemudian kita analisa nilainya berapa, ini datanya saya save. Nanti kalau mau analisa, load model aja. Jadi saya nggak usah ngitung dari awal lagi, saya load modelnya, baru kita bisa melakukan, misalnya kita pengen prediksi dari data yang lain ya. Kita dari data yang lain, kita ambil data yang mana gitu. Ada file data, kita bisa prediksi kayak gini. Jadi ini bisa nyambung ke sini. Kalau ini kan biasanya train data, ini test data. Jadi bisa save model, load model ke sini. Jadi ini cepat banget prosesnya. Ini prosesnya lama biasanya. Training akan lama banget karena kita nganalisa data gede banget. Jadi saya biasanya jalannya nggak langsung semua. Saya potong-potong. Ini di save, ambil, predict. Kayak gitu caranya. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Ya harus sering main sih kayak gini. Mainannya lucu-lucu loh. Asli lucu. Itu. Ada pertanyaan lagi? 3 menit lagi katanya. Sebelum Pak Roni marah ke saya. Enggak marah. Kita udah beli Zoom sendiri Pak, biar aman. Oh, beli Zoom sendiri. Pantesan gue tadi nunggu mana URL Zoom. Padahal bikin sendiri juga bisa pakai Jitsi, gratis. Kalau gue bikin, maklum, kagak punya duit bikin. Ada lagi pertanyaan? Aman. Kagok 3 menit mau ngomong naon ya, 3 menit mah susah. Mungkin nanti ini Pak, kita boleh dieksplor nanti untuk sesi siang apa aja yang mau dibahas. Oke. Sorry. Dokumen BI 2020. Oke. Apa sih tadi deh? Contoh. Nah, kalau yang ini cerita strategi sih sebenarnya. Yang ini lebih ke arah strategi. Pengalaman di lapangan langsung. Jadi yang saya omongin adalah pengalaman pribadi langsung. Pengalaman saya di lapangan langsung. Ini strategi. Kalau ini betul-betul prototype, saya ngerubah proses. Yang ini ngerubah proses sih. Proses penjurian dirubah dan saya betul-betul pakai aplikasi. Aplikasinya
yang saya pakai orange. Ini pakai orange. Oh, Jadi saya kasih lihat pakai orange banget. Kita pakai deep learning buat penjurian satu Indonesia Award gitu. Eh, berarti bisa pakai buat ini juga Pak, BI digital Iya lagi ya, maksud Pak, ya? gua itu. Gua aja pakai orange. Nggak, soalnya bukan apa, saya nggak berani pakai Python, saya nggak berani pakai yang susah-susah, karena saya harus ngajarin teman-teman wartawan dari Tempo segala macam, ada Tempo, ada Kumparan segala macam, buat nganalisa datanya. Kalau gua pakai Python bisa pingsan mereka. Jadi saya pakai orange saja dan ceritanya gampang, dan ternyata mereka sebagian backgroundnya statistik. Jadi pas saya ceritain orange kayak gini, oh gampang banget ini. Iya, lu salah jurus jadi wartawan, makanya lu tetap di statistik aja. Orang gampang hidup lu sekarang gitu ceritanya. Mereka wartawan sih. Gitu. Ini saya ngerubah proses kalau yang ini. Kalau yang ini kisah Oke, perjuangan. sip. Seru. Gitu. Nah, jadi menarik nih Pak, untuk siang kita bicara lebih ke business side ya, lebih sama ke apa ya, paradigmanya Ya. juga gitu ya. Nggak ngomongin coding lagi nih Codingnya Pak. cuma yang ini doang terakhir. Apa ini ditaruh di Yang duluan terakhir aja juga nih ya. kali ya? Ini duluan aja ya. Duluan duluan Boleh juga. aja. Terus yang ini baru Mm-mm. prosesnya. Gitu. Nah, oke, sip. Terima Sama-sama. kasih teman-teman. Jangan lupa nanti jam 2 kita mulai lagi untuk lanjutin. Dan setelah ini tenang juga, kalau masih ada yang belum firm, nanti kita ada lanjut sesi berikutnya lagi untuk masing-masing level, biar teman-teman nanti dipandu eh, untuk semua komponen dari deliverables lombanya, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Kalau boleh kita izin dulu Pak Ono ya, kita Iya, break iya, dulu iya, ya Pak iya. Ono ya. Nanti kita jam 2 Ya, lanjut terima lagi ya. kasih banyak. Oke, Sampai sip. ketemu jam Terima 2. kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Ya. ketemu jam 2 ya semua. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Kenapa sih?